Generasi Z atau yang biasa dikenal dengan Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1996 hingga 2012. Gen Z tumbuh sebagai generasi digital natif yang sangat aktif di media sosial dan aktif menyuarakan pendapat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, lebih dari separuh usia produktif di Indonesia adalah Gen Z, sekitar 74,93 juta jiwa atau setara dengan 27,94% total populasi. Gen Z adalah generasi yang sangat menerima perbedaan, mulai dari kebebasan berekspresi, berpendapat, dan juga bikin konten yang sesuai dengan jati diri mereka sendiri. Percaya diri yang tinggi juga jadi ciri khas orang Gen Z. Mereka gak takut untuk tampil beda, nyobain hal baru, dan juga punya pola pikir yang lebih terbuka. Tapi di balik semua hal positif yang menjadi karakteristik seorang Gen Z, gak sedikit juga loh stigma-stigma negatif yang ditunjukkan pada Gen Z. Istilah kayak mental strawberry, baperan, atau generasi mager sering banget dilontarkan oleh generasi sebelumnya. Label-label itu kadang nempel kuat banget, seolah-olah Gen Z gak punya daya juang. Padahal kenyataannya banyak dari mereka yang kesulitan untuk bertahan, tetap waras, dan tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang penuh tuntutan. Setiap generasi pasti punya tantangannya sendiri, tapi emang gak bisa dipungkiri, masih banyak perbedaan cara pandang antar generasi. Hal-hal yang menurut Gen Z bentuk perjuangan seperti kerja serabutan, istirahat dari rutinitas, atau fokus ke kesehatan mental malah terkadang dianggap sebagai bentuk kemalasan. Terus sebenarnya apa sih yang Gen Z rasain? Kali ini kita akan cari tahu lebih dalam. Ini cerita Gen Z, gue Rira Rifana, selamat datang di Titik Berkabut. Namaku Hana, usiaku 24 tahun, pekerjaan aku saat ini karyawan swasta. Awalnya itu aku lulus kuliah, sebelum lulus di benar-benar diformalin wisuda gitu ya. Aku sidang, bener-bener sehari setelah aku sidang aku dapat tawaran pekerjaan gitu. Itu sekitar tahun 2023 atau 2022 gitu ya. Round segitu. Berarti kalau misalkan sampai sekarang sekitar udah 3 tahun ya. Oh iya, 3 tahun. Nah, di tempat kerja pertama aku itu waktu itu kebetulan bosnya itu aku nggak tahu juga ya, dia ini termasuk milenial atau baby boomer, tapi dibilang tua banget juga, tua banget umur pensiun juga kayak belum. Jadi nggak tahu sih dia milenial atau baby boomer, tapi seiring berjalannya waktu itu gap antara generasi ya disebutnya gitu, itu kerasa banget sih. Dari mulai pekerjaannya itu sangat struktural banget, tapi strukturnya itu lebih ke tidak bisa fleksibel gitu loh. Iya, jadi kita merasa tertekan ya dalam pekerjaan itu, kayak lebih tertekan dan nggak bisa do dengan gaya kita gitu loh. Iya. Jadi kurang bisa explore kita dalam melakukan mungkin pekerjaan. lebih ke arah template ya kerjaannya tuh, jadi kayak nggak bisa jadi explore kayak gitu. kalau mau ke A B C D E, mau ke E tuh harus A B C D dulu. Sedangkan kan kita bisa aja lompati A C B D gitu, atau gimana, something lah diacak-acak gitu kan. Iya, paham. Yang mana tujuannya adalah mana yang lebih efisien gitu kan, pasti pikirannya. Cuman lebih ke arah dia strukturnya tuh lebih strict gitu sih. Kayak nggak bisa diganggu gugat. Kalau dari dulu caranya udah kayak gitu, ya kayak gitu, lo harus ngikutin gitu. Nggak ada inovasi sih jadi jatuhnya ya. Kayak gitu sih. Pernah nggak sih kakak ngerasa diragukan gitu sama atasan kakak, cuman karena tuh kita tuh atau kakak tuh seorang Gen Z? Pernah, awal-awalnya itu nggak langsung dia mengkotak-kotakan kayak misalkan emangnya kalau Gen Z itu bla bla bla, enggak. Cuman slightly dia misalnya ngomong kayak jangan dikit-dikit
dikit-dikit nyerah, atau misalnya dia nganggapnya langsung berstate kalau aku tuh nyerah, padahal aku tuh tidak menunjukkan sesuatu yang menunjukkan kalau aku tuh nyerah gitu, enggak. Atau lu tuh jangan males dong gitu, atau ayo dong speednya dicepetin atau apa gitulah, semacam hal-hal kayak gitu. Terus juga apa ya tadi, mentalnya ya, hal kayak gitu sempat di-mention sih, sampai akhirnya ada momen dimana dinyatakan lah gitu, mungkin doi lagi ngobrol santai gitu ya sama someone temennya lah, college juga. Terus kayak emangnya kalau Gen Z tuh males anaknya, anak sekarang tuh gini gitulah, hal-hal kayak gitu. Paham. Anak sekarang tuh males ya, anak sekarang tuh maunya yang cepet-cepet aja, atau anak sekarang susah dibilangin, anak sekarang ngelawan gitu. Permasalahannya adalah nggak mau saling mengerti gitu sih. Kayak Han, lu tuh kalau misalkan kerja jangan malas gitu. Kalau gua bilangin lu tuh jangan ngelawan kayak gitu kan. Padahal kalau misalkan aku pribadi, aku tuh bukan yang ngelawan sih, tapi lebih ke gue punya pendapat, gue mau menyampaikan pada lo, coba deh lo dengerin, terus kita tukar pendapat, baiknya nanti conclusionnya akan kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya karena aku terus-terusan di push untuk nggak bisa menyuarakan apa yang ada di pikiran dan di actualnya aku rasain, jadi aku secara nggak sadar terbiasa tidak bisa menyuarakan isi hati gitu. Jadi yes man gitu, ya gitu. Kayak gitu jadinya ngerusak ke mental sih, karena gimana sih rasanya kita Iya, mau pastinya. menyuarakan Pendapat. terus kita mau clarify sebenarnya nggak kayak gitu dan bla bla bla, tapi nggak bisa. Jadi ada sesuatu yang tertahan di dalam diri kita gitu. Jadinya nyakitin diri sendiri sih. Sebenarnya Gen Z ini paling sadar tentang kesehatan mental ya. Mereka berani speak up, mereka mencoba untuk apa ya, istilahnya tidak mau ada toksik-toksik gitu ya. Jadi dalam artian hal-hal yang tidak membuat mereka nyaman dianggap sebagai toksik, dan mereka berani speak up. Mungkin berbeda dengan orang-orang zaman sebelumnya yang lebih memendam seperti itu kan, tidak berani speak up gitu ya. Mereka mencoba menghadapi, makanya disitulah beda value-nya ya. Jadi ketika menghadapi suatu masalah, generasi sebelumnya mencoba untuk bisa struggle, survive terhadap masalah itu. Tapi itu membuat mereka menjadi kuat gitu ya, membuat mereka jadi tahan banting, membuat mereka jadi bisa menghadapi berbagai kesulitan gitu. Nah ini jadi beda value gitu ya dengan anak-anak muda saat ini gitu ya. Jadinya mereka sadar tentang kesehatan mental, mereka mencoba untuk bisa menyuarakan gitu ya, bahwa kita harus bisa sehat mental gitu ya, kemudian bagaimana bisa hidup dengan nyaman, kemudian bisa hidup dengan fleksibel gitu ya, sesuai dengan value dirinya gitu ya, bagaimana kita bisa menikmati hidup. Hidup itu harus bermakna lah bagi anak-anak muda sekarang gitu ya, tapi ini menjadi membuat anak-anak muda sekarang jadinya tadi, kalau misalkan tidak sesuai dengan value mereka, mereka ya udah resign aja gitu ya, tidak ambil pusing gitu. Sebenarnya setiap generasi itu menurutku gap itu pasti ada ya, gap itu pasti ada, dan itu wajar. Kayak misalnya Gen Z ini kan start di kehidupan yang apa-apa serba cepat. Kita tuh lebih nalar langsung, kayaknya ini lebih efisien kayak gini deh gitu. Kenapa kita punya kemampuan kayak gitu? Karena kita itu terlahir di generasi yang apa-apa serba cepat. Jadi secara alami aja kita tuh bisa nalar cepet gitu loh. Oh ini tuh lebih efisien kayak gini gitu. Sedangkan kalau misalkan milenial itu kan memang mereka itu hidup di generasi yang dijunjung adalah loyalty. Kemudian mengerjakan pekerjaannya itu terstruktur. Jadi mereka udah terbiasa mengerjakan pekerjaan yang terstruktur dan loyal gitu. Kalau kita ini kan hidupnya itu karena melek teknologi, balik lagi, karena melek teknologi. Jadi kita tahu banyak hal. Kenapa sih banyak juga orang yang kayak, kenapa sih anak Gen Z tuh dikit-dikit mental gitu. Ya karena kita tahu. Itu penting ya. Karena kita tahu kalau itu penting. Mungkin sebelumnya ada batasan untuk mengetahui tentang itu. Nah kalau Gen Z kebanyakan udah tereduket nih tentang mental. Makanya kita
bukannya dikit-dikit menyambungkan dengan mental, bukan, tapi kita menyadari aja bahwa itu tuh termasuk, oh ternyata itu termasuk hal yang penting untuk diperhatikan ya gitu. Makanya kenapa kan kalau misalkan dari hasil survei Deloitte ya aku pernah baca juga 61% Gen Z itu siap buat resign kalau mental mereka nggak bisa dijaga di kantor gitu. Mereka berani gitu buat resign kalau misalkan mental mereka terganggu. Zaman-zaman sebelumnya itu merasa bahwa dengan mereka mencoba untuk struggle terhadap masalah yang dihadapi, mereka jadi lebih tahan banting gitu. Nah, kalau yang sekarang melihatnya, iya, saya nggak boleh ada lingkungan yang toksik, nggak boleh ada tekanan, nggak boleh ada masalah dalam ya hidup saya gitu kan. Jadinya kalau misalnya ada sedikit masalah, ya saya berusaha keluar. Sedangkan kan hidup itu nggak ideal gitu ya, banyak konflik dan banyak hal gitu. Nah ini yang memang penyesuaian-penyesuaian ya, apalagi Gen Z sekarang kan sangat melek teknologi. Berbagai hal, informasi yang didapat dari luar itu banyak sekali. Dari kakak sendiri nih harapannya buat kedepannya biar Gen Z ataupun gen atasnya bisa bekerja sama dengan benar, baik gitu Kak, gimana? Itu tadi, saling ngerti. Jadi harus mau, yang milenialnya tuh nggak boleh close minded ya, harus open minded, harus terbuka. Yang Gen Z-nya pun harus mencoba mencari cara belajar lagi mungkin dan lebih sabar lagi buat memberi pengertian ke milenial kalau kalian tuh sebenarnya seperti apa, cara kerjanya tuh bagaimana, kenapa kalian merasakan A, B, C, D. Kalian harus temuin caranya untuk menyampaikan ke milenial. Goals-nya adalah ya saling mengerti gitu. Pahami gitu ya, pahami, sadari diri gitu ya, sebenarnya saya punya potensi apa sih gitu ya, kelebihan saya apa, kekurangan saya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita juga lebih aware terhadap lingkungan. Oh iya, ternyata saya hidup tidak hanya di generasi saya saja gitu ya, tapi kita bisa pahami generasi-generasi sebelumnya gitu. Kita coba bisa lebih cari kegiatan-kegiatan yang menurut kita bisa apa istilahnya membantu kita untuk lebih bisa sehat mental gitu ya, dengan melakukan hobi gitu ya, melakukan hal-hal yang kalian sukai. Gen Z itu mungkin unik di mata milenial karena mereka belum terbiasa dan mungkin masih terbayang-bayang dengan kehidupan di generasi mereka. Jadi kalau misalkan kalian itu dianggap dipandang sebelah mata atau dianggap unik, berbeda dan disalahpahami mostly gitu ya, kalian nggak perlu merasa kalian tuh buruk gitu. Jangan sampai kalian menjadikan hal itu juga sebagai pembelaan diri juga. Jadi tetap ingat juga mana yang benar, mana yang salah. Ketika memang salah ya admit aja kalau kalian salah. Akui aja kalau emang kalian salah. Kayak gitu, itu menjadi pembelajaran. Apa yang jadi masukan itu nggak perlu takut, nggak perlu tutup kuping, tetap dengerin. Cuman nanti disadur lagi kayak gitu. Terus ya itu aja sih, kalau misalkan emang kalian lebih cepat, lebih efisien, lebih suka hal yang simple dan fleksibel, ya nggak perlu merasa kalian itu buruk sih, itu that's something to be proud of. Jadi di balik semua label yang sering dilontarkan, Gen Z itu bukan cuma soal melek digital atau gampang baper. Akhirnya balik lagi ke kita semua, mau Gen Z, milenial, atau gen manapun, nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Setiap generasi punya tantangannya sendiri, punya cara kerja, cara mikir, dan cara bertahan yang berbeda-beda. Dan itu semua sah-sah aja, gak harus sama dan gak harus seragam. Asal kita bisa saling ngerti dan saling respect, kita semua pasti bisa jalan bareng. Jadi, yuk mulai buka ruang untuk saling dengerin, bukannya malah sibuk saling benerin. Karena semua generasi itu valid, semua generasi punya caranya sendiri untuk tetap bisa bertahan dan berkembang.